Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita di dalam ketaatan. Kita bersyukur Allah masih kasih nikmat sehat, nikmat bisa baca Al-Quran, ya. Bahkan nikmat bisa masuk datang ke dalam masjid. Ini nikmat yang paling besar, Ibu. Ya. Karena banyak orang yang rumahnya dekat masjid, nah tapi jarang masuk masjid. Banyak juga orang yang jauh dari masjid, tapi malah dia duluan datang ke masjid. Jadi ini nikmat, ibu-ibu sekalian. Kemudian salawat serta salam juga kita perbanyak di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Kita perbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini mohon maaf tadi karena informasinya nggak sampai, Bu, ya. Karena sinyal, jadi ibu-ibu jadi nggak tahu. Ya, jadi ini karena ibu-ibu juga kegiatannya menunggu menjelang asar, jadi insya Allah nanti kita sedikit berbagi ibu-ibu menjelang asar. Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya yakin ibu-ibu sekalian sering kali berdoa. Sering, Bu, ya? Sering. Nah, ibu-ibu, doa itu ternyata kalau kita lihat di banyak penjelasan, ternyata doa itu salah satu tanda kalau seseorang itu paham tujuan dirinya ada di dunia. Salah satunya, ibu sekalian, ya. Dan juga ternyata doa itu, ibu sekalian, adalah hal yang paling sering membuat seseorang jatuh ke dalam kesyirikan. Paling sering, ibu. Banyak orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan gara-gara berdoa. Nah, jadi ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdoa, di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi doa itu perintah, Ibu, ya. Kata Allah, mintalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nah, orang-orang yang enggak mau berdoa Allah sebutkan sebagai orang yang sombong, Ibu. Dia enggak mau berdoa, pokoknya saya kalau lagi nanam enggak mau doa karena saya yakin saya sudah 10 tahun jadi petani, pasti panen. Ya nggak mungkin nggak panen, hujan ada, pupuknya ada, nggak mungkin nggak panen. Nggak mau berdoa, Allah sebut dia orang yang sombong. Apa akibatnya kalau sombong kepada Allah? Masuk neraka, Ibu. Nah, ini luar biasa. Jadi gara-gara doa, seseorang bisa masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ibu sekalian, doa ini hal yang sangat penting kita bahas. Karena di antara keutamaan doa, para ulama menjelaskan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin dan mukminah. Sering kita ibu-ibu, saya yakin ibu-ibu yang sudah berumur sering kali ada satu masalah, sudah usaha, sudah berupaya, hampir dia berputus asa, kemudian berdoa langsung dikabulkan. Ada jalan keluarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seringkali menunggu kapan kita itu yakinnya 100%.
Nggak usah terlalu banyak usaha, yang penting yakin kepada Allah 100%. Nah, di zaman kita, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena agama Islam ternyata semakin jarang dipelajari oleh manusia, banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimah dia tidak percaya dengan doanya sendiri. Nggak yakin dengan doa sendiri, ibu. Jadi kalau berdoa, nitiplah doa. Kalau ada orang mau berangkat haji, nitiplah doa. Nggak percaya dengan doa sendiri. Nah, padahal ibu sekalian, seorang harus yakin dirinya bisa menjadikan doanya sebagai doa yang mustajab. Mungkin ibu-ibu pernah dengar di buku kumpulan doa itu ada namanya doa sapu. Ya, doa sapu jagat tuh. Sapu jagat apa sapu lidi? Ya. Apa maksudnya doa sapu jagat? Maksudnya kalau seseorang berdoa dengan doa itu, kemungkinan dikabulnya besar. Lah, kalau bukan dengan doa itu emangnya nggak dikabulkan? Nah, ini keliru ibu sekalian. Semua orang ketika dia berdoa bisa menjadikan doanya sebagai doa sapu jagat. Bahkan lebih ampuh kalau dia terpenuhi beberapa syarat. Ibu-ibu doa dengan bahasa Indonesia bisa jadi lebih ampuh dibandingkan dengan orang yang doa bahasa Arab kalau terpenuhi syaratnya. Ibu boleh doa bahasa Indonesia, bahasa dusun, bahasa Arab, boleh, Bu. Karena nanti kita ketika berhadapan dengan Allah ditanya, itu bukan dengan bahasa tertentu, bahasa yang kita paham. Jadi nggak usah bingung, Bu ya. Loh, nanti saya kalau ditanya di akhirat sholat apa enggak, itu pakai bahasa apa? Kami ini tidak ngerti bahasa Arab itu. Nah, enggak, Bu. Jawabannya nggak bakal seperti itu. Apapun nanti ketika kita ingin berdoa kepada Allah, Allah perintahkan minta saja. Nak banyak, nak dikit, nak lama, nak sebentar, terserah. Nanti Allah kabulkan. Nah, di kesempatan kali ini Ibu, saya akan sampaikan ada tulisan yang ditulis oleh para ulama berkaitan dengan cara supaya doa kita itu lebih bagus dibandingkan doa sapu jagat. Ya, karena ternyata kalau seseorang doanya asal-asal ibu-ibu, itu ya nggak bakal dikabul. Nah, contoh ibu-ibu, mungkin saya yakin ibu-ibu pernah ngurus sesuatu di kantor camat. Pernah, Bu? Atau ke RT lah, atau ke kades, pernah? Nggak pernah? Anggaplah pernah, Bu ya. Kalau kita ke kantor kades, kemudian kita datang, masuk, ngetuk pintu Ida, salam Ida, Pak, aku mau ke TV. Dikasih tidak, Bu? Tidak bakal, Bu. Nah, ya, artinya ketika seseorang butuh dengan manusia, Bu, kita butuh dengan orang, nak pinjam mobil, tidak bisa kita langsung buka pintu mobilnya. Ketuk dulu, sampaikan dulu, saya ini mau berobat, bisa tidak bantu, ya kan? Harus dengan cara-cara yang benar. Nah, orang berdoa juga seperti itu. Ada cara-caranya supaya doanya dikabul. Di antaranya, nah, saya sampaikan, Bu ya. Yang pertama, Ibu sekalian, kalau doanya mau mustajab, ketika berdoa harus dengan khusyuk. Harus dengan khusyuk. Khusyuk itu tidak mesti nangis. Ya. Orang itu kadang ibu di masjid doa sama orang sebelahnya, tidak khusyuk ibu itu. Ngapa? Tidak nangis dia. Ada seperti itu, Bu, banyak. Katanya kamu nih doa nih main-main, ngapa? Tidak nangis. Terus ada lagi ibu-ibu yang berdoa nangis-nangis. Terus kata teman sebelahnya, khusyuknya nih Bu itu berdoa. Padahal pilek, Bu. Nah, bukan karena dia khusyuk. Nah, yang harus dihadirkan ketika seorang berdoa, Ibu sekalian, pertama khusyuk. Apa artinya khusyuk?
Khusyuk itu seseorang ketika dia berdoa benar-benar dari hatinya, bukan karena ingin dilihat orang sebelah, bukan karena ingin dipuji. Oh, doanya panjang. Oh, ibu itu berdoa dari jam 7 sampai jam 9. Bukan karena itu. Jadi seseorang ketika dia berdoa itu benar-benar, ya Allah mudahkanlah. Saya hanya bisa meminta kepadamu ya Allah. Itu dimaksud dengan khusyuk. Gak mesti nangis, karena gak semua orang gampang dalam menangis, Ibu. Ada orang yang ujiannya sudah banyak malah belum pernah nangis. Tapi ada orang yang ujiannya belum, masih kecil, baru hilang duit 10.000 nangis. Nah, jadi tolak ukur seseorang di dalam berdoa, ibu-ibu sekalian, bukan dengan nangis atau tidak. Nah, kita lihat ibu-ibu sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis yang disampaikan kepada sahabat Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat Abu Hurairah, kalau kamu ingin berdoa, satu harus khusyuk. Gimana khusyuk? Yakin kalau kita doa Allah pasti ijabah, pasti dikabul. Harus yakin. Kalau seseorang berdoa nggak yakin dikabul, nggak bakal dikabul, Ibu. Yakin dulu. Ya Allah, saya berdoa ini pasti dikabul. Walaupun bukan sekarang, mungkin nanti, mungkin di akhirat. Nah, di dalam hadis yang lain, Ibu sekalian, para ulama menjelaskan berdasarkan beberapa hadis, dikabulnya doa itu dalam 3 bentuk. Pertama, doanya dikabul ketika di dunia, Bu. Anak ibu lagi ujian, nak wisuda, berdoa, ternyata wisudanya lancar. Dikabul di dunia. Ada juga doa yang nanti dikabulkannya di akhirat. Kita minta misalkan, ya Allah saya pengen naik haji, ternyata belum. Di akhirat nanti ternyata kita dapat pahala seperti orang naik haji. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa kita, ibu-ibu sekalian, kita diselamatkan dari bencana. Itu juga sebab Allah mengabulkan doa. Kita pernah berdoa, ya Allah aku itu pengen sekali jalan-jalan, tapi tidak Allah kabulkan, ternyata di sana sedang banjir. Kita diselamatkan dari azab. Ya Allah, aku pengen yang punya mobil bagus. Ternyata ketika punya mobil bisa jadi ada musibah kecelakaan. Kita diselamatkan. Dan ini sering ibu-ibu, pengalamannya banyak tentang ini. Saya sering mendatangi kajian ibu-ibu, mereka banyak sekali pengalaman tentang selamat dari bahaya karena doa. Yang awalnya dia nggak percaya, masa doa dikabul? Ternyata setelah ada musibah, oh ini jawaban dari doa saya kemarin. Jadi kata Nabi, seseorang kalau berdoa itu harus yakin diijabah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau orang itu berdoa tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Kita saja ibu-ibu ngobrol sama orang depan, ya, hadap-hadapan nih ibu-ibu, samping-sampingan. Kita ngobrol, pikirannya kemana-mana, tidak nyambung, emosi kita, Bu. Dia ini menghargai tidak kita di depan. Nah Allah ketika kita minta, kemudian pikiran kita duit dati, garam habis, padahal lagi sholat ini, barusan sholat doa, tidak akan dikabul. Jadi kalau mau berdoa, ya hatinya harus fokus, ya pikirannya harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah mikir yang lain dulu, Bu. Otak perempuan itu sempit, kecil, Bu. Kecil. Nah, jadi jangan disakitkan otak kita itu dengan memikirkan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ini yang pertama, ibu-ibu sekalian. Jadi diingat, ketika sudah mau berdoa ngangkat tangan, oh saya harus khusyuk nih. Soalnya kalau nggak khusyuk nggak bakal diijabah.
Dan juga ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah melihat seseorang itu ketika berdoa sambil ngelempar batu, ibu. Mungkin dia saking emosinya, bu ya. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, ada orang doa sambil ngelempar batu. Maka apa kata beliau? Bi'sal khatibu anta ala alqaita alhasata wa akhlasta ilallahi du'a. Kata Umar bin Abdul Aziz, sejelek-jelek orang yang berdoa adalah dirimu. Kenapa? Karena engkau meminta kepada Allah sementara sibuk dengan yang lain. Nah, jangan berdoa disambil nonton TV, ibu, jangan. Kalau mau sholat, TV-nya mati dulu, bu, biar nanti pas doanya bisa benar. Agak iklan Sarimi ketika sholat, minta Sarimi. Nah, ini salah, ibu, ya. Saya perhatikan ibu-ibu sekalian, di beberapa tempat ibu-ibu yang sholat di rumah, TV-nya tidak dimati, sholat sebelahan dengan TV. Wah, ini hebat, bu. Kok bisa nanti mutar lagu dangdut? Nah, sudah selesai, bu. Salah yang dibaca, sholatnya nggak sah, dosa lagi, ibu sekalian. Jadi TV-nya matikan dulu. Ketika berdoa juga dimatikan TV itu. Nah, supaya apa? Supaya seseorang itu khusyuk di dalam berdoa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ini yang penting, ibu. Kalau mau doa, itu cari waktu-waktu yang mustajab. Kan ada namanya waktu-waktu yang mustajab doa. Apa contohnya waktu yang mustajab? Kalau kita berangkat haji, ada namanya berdoa di hari Arafah. Ya, di sini datik berarti, bu ya. Tapi nggak bisa kita yang ini. Yang kedua waktu yang mustajab, contohnya bulan Ramadan, ibu-ibu. Lewat, bu, jangan. Terus ada juga waktu yang mustajab, salah satunya adalah sore di hari Jumat. Berarti hari ini, ibu-ibu. Ya, hari ini. Para ulama menerangkan kapan batasannya. Sore di hari Jumat setelah asar sampai menjelang maghrib. Waktu mustajab doa. Gak mesti dalam sholat. Ketika kita habis baca Quran, duduk-duduk, kemudian berdoa. Itu mustajabnya, ibu. Nah, ada dalilnya, bu ya, bukan saya karang-karang. Dalilnya, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebuah hadis Nabi mengatakan yaumul jum'ati isnata asyrata sa'atan la yujadu fiha abdun muslim yas'alullahu syai'an illa atahu iyyah. Kata Nabi SAW, pada hari Jumat itu terdapat 12 jam yang ketika itu waktunya mustajab. Maka siapapun yang berdoa ketika itu, Allah akan mengabulkannya. Penjelasannya ternyata di hari Jumat itu adalah dari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Nah, hari ini, ibu-ibu. Dan juga ibu-ibu sekalian, di antara waktu yang mustajab untuk berdoa itu ketika sebelum sahur. Kita kalau bulan Ramadan sahurnya jam berapa, bu? Jam 4-an. Ya. Jangan jam 1, bu ya. 4-an. Nah, atau dalam bahasa yang lebih gampang, ketika sepertiga malam terakhir, sambil tahajud, sambil sholat sunnah, doa. Nah, ketika itu, ibu-ibu sekalian, ya. Atau di waktu yang lain ketika turun hujan. Nah, turun hujan itu jangan banyak tidur, bu, banyak doa. Ini turun hujan, sibuk masak mie, ibu ya, sibuk masak gorengan, doa dulu, bu. Agak makan sudah, kenyang, hujan sudah. Nah, katik lagi waktu mustajabnya. Ketika turun hujan, itu Nabi SAW anjurkan untuk berbanyak doa. Makanya Nabi ketika turun hujan itu Nabi berdoa, ibu. Apa doa turun hujan, bu? Allahumma sayyiban nafi'an
Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Karena hujan itu terkadang jadi ujian. Longsor, banjir, atap gentengnya bolong, itu jadi ujian. Enggak semuanya hujan itu bermanfaat bagi manusia. Ya, kadang bajunya tidak kering. Nah, satu baju itu 3 hari musim hujan. Nah, ini menjadi ujian. Atau ibu sekalian, ketika kita sedang sujud di dalam sholat, nah itu waktu yang mustajab, ibu. Boleh banyak-banyak doa ketika sujud. Ya, bukan hanya subhanallah aja. Kita berdoa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab, boleh. Dan ingat ibu-ibu, jangan lupa kalau doa itu doakan untuk orang tua dulu, walaupun mereka sudah tiada. Ya, karena nanti kita akan dapat pahala dari mendoakan kedua orang tua. Atau ibu sekalian, yang terakhir, waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqomah. Azan maghrib misalnya sudah bunyi itu, orang sholat sunnah kan. Nah, menjelang sholatnya nanti, menjelang qomat, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi tidak tahu kalau di sini bu, berapa menit jaraknya bu qomat ibu? Langsung qomat. Nah, sayang bu, seharusnya jangan qomat dulu. Ya 5 menit lah minimal. Habis azan, jangan langsung qomat, biar orang ada waktu untuk berdoa, untuk sholat sunnah, untuk baca Quran. Ya, karena itu waktu yang mustajabah. Langsung, nah nanti disampaikan bu. 5 menit be bilang. Ya kan, sholat itu kalau sudah azan, nggak ada hal yang harus dikejar lagi ibu. Kalau sudah azan berarti sudah masuk waktu. Nah, tinggal kita sholat saja, nggak ada yang perlu dikejar. Ya, mau langsung iqomah juga nggak ada yang harus dikejar. Nah, ini ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ibu-ibu, di zaman kita, karena tadi kita sebutkan banyak orang-orang yang tidak percaya dengan doanya sendiri, akhirnya dia jauh ke luar pulau, tujuannya berdoa di kuburan. Jauh bu, ngeluarin duit berapa biaya habis? 1 juta bolak-balik. Gak percaya dengan doa sendiri. Ini gak boleh ibu sekalian. Justru yang mustajab itu doa kita sendiri. Apalagi doa ibu-ibu untuk anak-anaknya, doa ibu-ibu untuk suaminya, doa ibu-ibu untuk keluarganya. Nah, ini sayang bapak-bapaknya tidak aktif bu ya. Seharusnya bapak-bapak yang lebih sering ngaji ini bu. Ini malah ibu-ibunya yang sering ngaji. Nah, ini nanti sampaikan ke bapak-bapak ini bu. Ya, jadi seharusnya ya, berkaitan dengan doa itu, orang tua itu harus sama-sama kencangnya di dalam berdoa. Bapak doakan istri, doakan anaknya. Istri doakan bapaknya, doakan anaknya. Nah, jangan sekedar ibunya aja yang doa. Nah, tidak mempan nanti ibu ya. Nah, oleh karena itu ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang berdoa itu harus yakin dan gak usah mewakili doa dengan orang lain. Apalagi kalau sampai jauh-jauh berdoanya di kuburan. Ini nggak boleh ibu sekalian. Doa minta dengan pohon nggak boleh bu. Nggak boleh. Ngapain doa minta dengan pohon? Sekarang bu, mereka yang berdoa di kuburan, katanya, Ustaz, saya itu doa di kuburan, itu kuburan wali Ustaz. Oh, kuburan wali. Terus kenapa kalau kuburan wali? Loh, dia kan dulu orang soleh ini. Dulu dia hafal Quran, hajinya 5 kali, umrohnya tiap tahun. Sekarang kita tanya bu, orang yang sudah di dalam kuburan itu bisa ngasih doa atau butuh didoakan? Butuh didoakan.
Jangankan ngasih doa Bu, dia ngeluarin telunjuknya ke atas aja nggak bisa lagi. Ya, dia ngeluarin telunjuk aja nggak bisa. Terus ngapain kita minta doa kepada dia? Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, para ulama memberikan 3 syarat kalau kita mau minta doa kepada orang lain. Ibu boleh minta doa kepada temannya, doakan saya ya supaya saya berangkat hajinya lancar. Boleh, dengan 3 syarat. Pertama, orangnya harus hidup. Ya Bu ya, orangnya harus hidup. Kalau orangnya sudah nggak ada, ngapain Bu? Nah, orangnya harus hidup dulu. Yang kedua, orangnya harus ada. Hidup tapi orangnya di Padang, kita nelpon Ida dari sini berdoa. Nah, ini nggak bisa Ibu. Orangnya harus ada. Misalkan kita punya keluarga di Padang, kita telepon, Bude, tolong doakan saya. Nah, boleh, orangnya ada. Dan yang ketiga, doanya itu doa yang bisa dia lakukan. Ibu minta ke tetangganya, Bu, saya besok mau hajatan, tolong doa Bu biar hujannya geser. Gak bisa Bu. Nahan kencing beda bisa, nahan ingus beda bisa Bu ya. Apalagi mau nahan hujan. Jadi dalam perkara yang dia mampu. Gak boleh juga seseorang misalkan, Pak Ustadz, tolong doakan Pak Ustadz, ini anak saya ini, dia ini mau ini mau ujian, doakan supaya dia lulus. Nah itu hal yang mampu, bisa kita doakan, boleh. Tapi kalau dia bilang, Pak Ustadz ini tolong doakan Pak Ustadz, anak saya ini supaya cepat mati, nakal. Nggak bisa Ibu, mati itu di tangan Allah. Loh, nggak bisa. Nah, jadi nggak boleh kita meminta dalam hal-hal yang di luar kemampuan manusia. Karena ibu-ibu harus ibu ketahui, ada orang-orang yang punya keyakinan kalau dia sedang ada masalah, cukup ingat nama neneknya 3 kali, langsung ada bantuan. Ada yang meyakini itu, Ibu. Dia misalkan uangnya hilang tengah jalan, berhenti dia. Ajaran bapaknya, ingat nama nenek kamu 3 kali ya, sambil menjam, nanti ada bantuan. Ini keyakinan yang salah. Ada yang seperti itu Bu, banyak. Ada kelompoknya, bahkan ada kampungnya. Nah, jadi mereka kalau ada masalah apa-apa, meram sedikit, kemudian ingat, aman. Padahal enggak. Nah, ini musibah Ibu sekalian. Tadi kita sebutkan, dalam perkara doa ini banyak yang dapat pahala, banyak juga yang dapat dosa. Berdoa misalkan auratnya enggak ditutup, nah ini salah Bu ya. Berdoa sambil teriak-teriak, berdoa sambil loncat-loncat misalkan, ini dapat dosa Ibu, bukan dapat pahala. Nah, tadi doanya harus khusyuk, kemudian di waktu yang mustajab. Yang ketiga itu, kalau mau berdoa Ibu, ini bukan wajib ya, usahakan menghadap kiblat. Nah, kita di masjid mau doa, usahakan menghadap kiblat. Kalau di rumah nggak tahu kiblat, ya sudah. Ya. Jadi doa itu kalau mau gampang dikabulkan menghadap kiblat. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau mau doa itu lebih gampang dikabulkan, angkat tangan. Angkat tangan, Ibu. Ya. Walaupun para ulama menyebutkan tidak semua doa harus mengangkat tangan. Misalkan Ibu doa setelah wudhu, udah Bu ya. Para ulama membolehkan kalau tidak mengangkat tangan. Boleh Ibu, sah. Kalau mau mengangkat tangan juga ada yang membolehkan. Jadi tidak semua doa harus mengangkat tangan. Nah, jadi nanti jangan dipikir kalau doa ada mengangkat tangan tidak sah. Jangan. Lah, ketika Ibu sujud, gimana mau doanya ngangkat tangan, Bu? Ya kan? Nggak bisa Ibu sekalian. Kita sujud, kita disuruh banyak doa, terus ngangkat tangan. Nah, ini salah. Nggak sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi
wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir Ibu, nah ini sangat ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, urutan yang benar di dalam berdoa. Tadi khusyuk sudah, waktu yang mustajab sudah, menghadap kiblat sudah, ngangkat tangan sudah. Yang kelima urutan. Urutannya yang benar di dalam berdoa, Bu, ketika kita sudah melakukan 4 hal tadi, yang pertama memuji Allah. Puji dulu, Bu. Bagaimana cara mujinya? Dengan menyebutkan Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Karim. Dipuji dulu. Jangan tiba-tiba doa, ya Allah, kapan aku kebeli mobil ya Allah. Lah. Nah, ini mustahil. Jadi dipuji dulu, muji Allah dulu. Setelah itu sholawat kepada Nabi. Setelah kita doa ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak jenisnya sholawat. Setelah kita memuji Allah, setelah kita bersolawat, ibu-ibu sekalian, doa yang ketiga minta untuk perkara akhirat dulu, Bu. Ya Allah, selamatkanlah saya dari api neraka, selamatkanlah saya nanti ketika di yaumil hisab, lapangkanlah kuburan saya, mudahkanlah saya menjawab pertanyaan malaikat. Itu dulu yang didoa. Yang keempat baru minta perkara dunia. Ya Allah, saya itu pengen beli tas baru. Nah, itu urutannya ibu sekalian. Jadi jangan sampai seseorang berdoa muji Allah enggak, sholawat enggak, tiba-tiba langsung minta supaya rezekinya banyak. Nah ini lucu ibu sekalian. Nah ibaratkan orang mau minjam tadi, ketuk pintu enggak, langsung ambil mobil langsung bawa kabur. Itu enggak minjam, nyuri namanya. Nah, jadi ibu sekalian, diantara urutan seseorang ketika berdoa 4 hal tadi ya, dia memuji Allah. Terserah Bu dengan nama Allah yang mana saja. Kita berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang 99 itu ibu dapat pahala. Sudah hafal Bu Asmaul Husna? Sering-sering dibaca Bu ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang hafal 99 nama Allah, maka masuk ke dalam surga. Tapi bukan sekedar hafal ibu-ibu, hafal dan tahu makna serta mengamalkannya. Contoh, misalkan ketika Allah punya nama Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, hafal kita Bu? Sudah. Terus gimana pengamalannya? Oh, berarti kita harus mempunyai sifat kasih juga terhadap orang lain. Allah saja pengasih, kenapa kita tidak pengasih? Kita tahu nama Allah Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Berarti ketika kita sudah hafal, sudah tahu, kita terapkan. Gimana cara menerapkannya? Kalau orang ada salah, dimaafkan Bu. Ya, Allah saja pemaaf, kenapa kita tidak mau memaafkan? Jangan sampai keluar dari mulut ibu-ibu, tiada kata maaf bagimu. Wah, gak boleh Bu, tiada kata maaf itu Bu. Ya, Allah saja ketika kita melakukan dosa, taubat, bisa jadi langsung dimaafkan. Nah ini tetangganya ada masalah, sudah bertahun-tahun, oh nggak ada kata maaf. Wah, ini hebat nih, cak di sinetron Bu. Ya, cak di sinetron azab, nanti tinggal tunggu meledaknya bayi kuburan ini. Nah, ini nggak boleh ibu-ibu sekalian. Ya, ini berkaitan dengan seseorang berdoa dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan ibu-ibu? Boleh Bu, 1 atau 2.